19 Januari 2023 kita masuk di pertemuan kedua ya. Sekarang kita masuk ke perkembangan alat karena kemarin kita terakhir membahas alat yang relatif gravimeter. Relatif gravimeter itu adalah alat yang berbeda dengan absolute gravimeter, tapi dia lebih portable dan sekarang adalah yang paling banyak digunakan atau beberapa tahun terakhir itu adalah yang paling banyak digunakan. Relatif gravimeter itu menghasilkan angka yang bukan pada orde absolute gravimeter. Sekali lagi, perbedaan absolute dan relatif gravimeter itu dirancang supaya alatnya itu lebih portable. Kalau pendulum kan biasanya di setup di laboratorium. Jatuh bebas juga harus di setup di laboratorium dengan struktur yang bagus, yang kuat gitu ya. Artinya misalkan harus tegak, harus situasinya tenang gitu. Tapi kalau di geofisika karena kita di lapangan biasanya butuh alat yang bisa mobile, bergerak. Nah, makanya menggunakan prinsip hukum Hooke yang bersantap pegas itu dengan massa begitu ya. Nah, di situ yang diperoleh adalah angka relatif. Angka relatif itu maksudnya angka relatif terhadap referensi. Jadi misalkan kita punya suatu referensi G absolut, misalnya diketahui suatu daerah, misalkan kita mengukur di ITB, kita punya satu titik referensi, misalkan di depan BMPG itu ada nilai gravity absolute. Nah, titik itulah yang digunakan sebagai referensi dan titik lain itu akan memberikan nilai relatif terhadap referensi. Jadi yang ini bisa diasumsikan nanti angkanya mendekati 0 atau kita buat dalam perhitungan atau pengolahan data nanti di praktikum Anda belajar akan dibuat angkanya menjadi 0 sehingga yang relatif relatif di stasiun yang lain misalkan stasiun 1, stasiun 2 itu bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, misalkan lebih besar 2,367 miligal atau lebih kecil 1,217 miligal begitu. Nah, artinya dia lebih besar 2,367 dari referensi atau dia lebih kecil dari referensi. Referensinya berapa? Ada di titik referensi yang sudah diamati dengan gravity absolute atau sudah diikat. Nah, mungkin penjelasan saya cukup cepat, tapi ini nanti akan sering diulang kalau misalkan belum jelas. Nah, dulu itu saya sampaikan berulang kali waktu di kelas online, tapi sering lupa gitu ya. Karena prinsip antara gravimeter absolut dan relatif itu berbeda. Nah, kalau diperhatikan di sini dari publikasi Torge ya, 82 itu mulai tahun 1800-an sudah dibuat tipe-tipenya sampai sekitar 1986 mungkin. Nah, di sini ada berawal dari pendulum dan akurasinya mungkin sampai orde yang 1 miligal dan makin lama akurasinya mengecil, jadi makin akurat. Nah, mulai relatif gravimeter itu ini. Nah, itu pas sekitar tahun, nah anggap aja nih sekitar 1920-an atau 1930-an. Warden mungkin sekitar zaman eh, Perang Dunia II gitu ya. Kemudian Lacoste-Romberg tahun ini 70-an, kemudian sampai 86. Nah, kita punya yang Lacoste-Romberg. Nah, ini adalah kalau Anda cek di Google itu ada beberapa rancangan, jadi tiap alat itu punya rancangan sendiri untuk pendulumnya. Nah, ini adalah tipe-tipe yang semakin lama semakin akurat, tapi secara ukuran semakin mengecil sehingga portable begitu ya. Saya membayangkan kalau beberapa tahun lagi misalkan ukuran gravimeter itu hanya sebesar handphone gitu ya. Jadi kita tinggal bawa kantongin terus. Tapi kalau sekarang belum bisa karena itu cukup berat, sensornya sensitif dan dibawa kemana-mana itu masih belum mobile gitu ya. Nah, kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Sekitar 2015 mungkin kalau saya nggak salah ingat. Itu ada yang menggunakan sensor MEMS gitu ya di Skotlandia. Jadi ukuran MEMS itu kecil sekali. Jadi saya tapi sampai sekarang belum rilis untuk kegiatan eksplorasi. Nah, mudah-mudahan suatu saat akan ada